Hai, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, Kak Mutiara akan membagikan video pembelajaran tentang fisika. Materi pembelajaran kali ini adalah vektor. Nah, sebelum kita melanjutkan ke operasi vektor yang sesungguhnya, kita simak yuk video tentang pengantar vektor berikut ini. Selamat datang di video presentasi pengantar vektor. Di video ini saya akan memperkenalkan vektor dan notasinya dalam matematika. Di dalam matematika kita memiliki dua jenis besaran. Yang pertama adalah besaran skalar. Yang kedua adalah besaran vektor yang akan kita pelajari. Apakah besaran skalar tersebut adalah ukuran yang hanya memiliki besar? Di mana besaran vektor adalah ukuran yang memiliki besar dan arah. Contoh dari besaran skalar itu adalah misalnya suhu atau panas, yaitu 37 derajat Celcius misalnya. Maka ini hanyalah memiliki suatu besar, tidak memiliki arah. Nah, untuk vektor, contohnya adalah kecepatan. Misalnya, kecepatan suatu mobil adalah, atau kecepatan suatu pesawat terbang, itu adalah 300 km per jam. Arahnya ke barat. Nah, di sini kita memiliki besar dan arah. Jika kita mengaplikasikan arah yang berbeda, misalnya ke timur, hasilnya akan sangat berbeda. Karena misalnya kita terbang ke arah barat, maka kita akan ke Sumatera. Jika kita ke timur, akan ke Irian Jaya. Jadi akan menghasilkan hasil yang sangat berbeda. Maka kecepatan memiliki vektor. Yang lainnya adalah misalnya gaya. Misalnya kita mempunyai suatu benda ya. Jika kita mengaplikasikan gaya dari sebelah kiri, maka benda tersebut akan berjalan ke kanan. Jika kita aplikasikan gaya dari bawah, maka benda tersebut akan terangkat. Nah, jadi untuk besaran vektor itu memiliki besar dan arah. Jika arahnya berbeda, maka akan menghasilkan nilai yang berbeda atau hasil yang berbeda. Nah, ini adalah vektor. Nah, sekarang saya akan menjelaskan notasinya dalam matematika. Notasi secara geometri itu akan dinotasikan sebagai garis yang memiliki panah. Contohnya adalah sebagai berikut. Di sini kita bisa tuliskan A ke B. Nah, ini adalah vektor AB, di mana memiliki tanda panah di atasnya. Jadi, di sini kita notasikan dengan titik awal dan titik akhir, di mana titik akhir memiliki panah. Artinya ini adalah dari A ke B. Besarnya sebesar panjang AB. Jadi memiliki besar dan memiliki arah. Contoh yang lain adalah kita bisa menotasikan vektor sebagai huruf kecil. Misalnya vektor A kecil. Seperti begini. Di sini adalah titik awalnya, di sini adalah titik akhir dengan tanda panah. Tentu saja jika kita melihat ada vektor B yang besarnya sama dengan vektor A, tetapi arah panahnya terbalik. Ini artinya vektor A tidak sama dengan vektor B. Karena vektor tersebut memiliki besar dan arah. Jika besarnya sama, arahnya berbeda, maka vektor tersebut akan berbeda. Nah, bagaimana? Mudah kan? Nah, selanjutnya kita akan menentukan besar dan arah vektor. Simak video berikut ini. Misalnya vektor A, ya, vektor ini besarnya ya. Kalau vektor itu begini. Nah, misalnya vektor A sama dengan 3i ditambah 4j. Artinya apa? I-nya ini adalah di sumbu X, J-nya adalah di sumbu Y, ya. 3i 1 2 3, 4j 1 2 3 4 seret di sini. Nah, berarti vektor posisi dari titik A adalah 3i 4j itu di sini. Ya. Yang dua hal yang suka ditanya di vektor adalah besar dan arah. Ya. Besar dan arah. Oke. Nah, besar gitu apa?
besar ya, besar notasinya gini ya, seperti yang saya tulis tadi itu. Ini adalah besar dari vektor A. Berarti 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ya. Nah, apa artinya? 3-nya ini adalah koefisien dari I, 4-nya adalah koefisien dari J ya. Kalau kita selesaikan dia akan jadi 5. Nah, maksudnya apa 5? 5 ini adalah vektor posisi ya. A ini kalau 5 yang dari sini. Nah, ya. Jadi 5 adalah besar dari vektor A dari sini sampai sini, ini besarnya adalah 5. Nah, kalau arahnya gimana? Arahnya ini. Nah, berapa itu sudut alfanya? Tan alfa sama dengan koefisien J per koefisien I. Berarti sama dengan koefisien J-nya 4/3. Tan alfa sama dengan 4/3. Berarti alfanya berapa derajat? Alfanya adalah 53 derajat. Artinya alfa ini adalah 53 derajat. Oke. Gimana? Mudah kan? Nah, selanjutnya kita akan melakukan operasi vektor. Simak contoh berikut ya. Jadi OA ditambah vektor AB adalah vektor OB. Nah, vektor OA bisa disebut sebagai vektor posisi A. Sedang AB tetap, dan vektor OB bisa diganti sebagai vektor posisi B. Sehingga AB dapat ditulis sebagai vektor posisi B dikurangi vektor posisi A. Ini adalah merubah dari vektor AB menjadi vektor posisi B dikurangi vektor posisi A. Mungkin kalian bertanya, apa itu vektor posisi A, apa itu vektor posisi B? Baik, jika A ini koordinatnya adalah, misalnya saja katakanlah ini 5,2 dan B-nya anggap saja 3,5, maka yang dimaksud dengan vektor posisi A adalah 5, 2. Mudah bukan? Dan vektor posisi B adalah 3, 5. Nah, mudah bukan? Oke. Nah, sekarang kita akan mencari vektor AB. Berapakah vektor AB? Vektor AB seperti ini tadi langsung dirumuskan B min A. Vektor B dikurangi vektor A. B-nya adalah 35 dikurangi A-nya adalah 5, 2. Jadi berapa itu? Ya, betul. Min 2, 3. Kemudian biasanya ditanyakan, setelah tahu vektor AB itu, bisa juga dinyatakan dalam bentuk analitis. AB bisa dinyatakan dalam analitis adalah min 2i ditambah 3j. Ini adalah vektor dalam bentuk analitis, sedang ini vektor dalam bentuk komponen. Jadi boleh saya tulis di sini, ini adalah bentuk komponen, sedang dia ini adalah bentuk analitis. Oke, itulah vektor posisi. Sekarang kita coba dengan soal, misalnya saya punya titik P dengan koordinat min 2,1, sedang Q-nya adalah 3,-5 misalnya.
tentukan PQ, nah sekaligus dan PQ harga mutlak. Ini namanya besar vektor PQ. Jawabnya adalah PQ adalah vektor posisi Q min vektor posisi P. Sedang vektor posisi Q adalah 3 min 5 dan vektor posisi P adalah min 2, 1. Maka jawabnya adalah 3 min 5, 5 min 1 min 6. Oke. Kemudian besar PQ. Besar PQ adalah akar dari 5 kuadrat ditambah min 6 kuadrat, jadilah berapa? 25 ditambah 36. Atau akar dari 61. Wah, mudah sekali ya ternyata. Kita tadi sudah melakukan pengantar vektor, kemudian operasi bilangan vektor, juga sudah menentukan besar dan arah vektor. Nah, selanjutnya kalian tinggal latihan di rumah. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya ya. Selamat pagi.